Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, bahasa subscriber suadi fabel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir menemani bahasa subscriber sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah dan karunia terutama anugerah dan jadinya adalah kesadaran ilmu yang bermanfaat dan sekarang amin. Maka itu kita mengucapkan syukur atas rezeki yang diberikan Allah. Rezeki bukan berupa materi, uang ataupun yang bisa kita ditukar, tapi rezeki juga bisa kesadaran ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salat beserta salam semoga selalu surah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, belakangnya, kita selamanya selalu bersyukur atas ilmu yang diberikan dari guru, ustaz maupun pendahulu kami. Maka dari itu berdoa untuk negara ini dan kepada pendahulu kami, semoga mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya subscriber suadi kabar yang dirahmati Allah. Berguru mencari kunci rahasia keajaiban yang menulis oleh para subscriber, khususnya kisah kekasih mendorong saya penulis untuk mencari kunci rahasia. Untuk itu saya menulis berusaha berguru ke berbagai tokoh atau peneliti ustaz untuk mencari jawaban mengenai dari mana datangnya atau apa kunci dari keajaiban yang datang dalam kehidupan kita. Bahasa subscriber suatu kabar yang dirahmati Allah. Sumber-sumber pembacaan keajaiban ini diantaranya dari Dr. Masao Emoto, sang peneliti air dari Jepang. Beliau meneliti respons air dan ada diberi kalimat positif, air memberi respon positif berbentuk kristal. Bahasa subscriber suatu kabar sekalian, bisa pilihan sebaiknya kalau diberi kalimat negatif, ayah pun memberikan respon negatif.
yakni bentuknya tidak beraturan. Saya menulis ini dapatkan kesimpulan bahwa ada sesuatu di balik air. Jadi yang itu adalah Roger Hamilton, sang sosial entrepreneur yang meneliti tentang orang terkaya di dunia dari hasil penelitiannya terhadap 38 orang terkaya di dunia pada saat Februari difabel. Ia menyimpulkan bahwa mereka mempunyai habit atau kebiasaan atau gaya hidup yang khas. Mereka bukan sekedar rajin beristirahat, tetapi mereka punya rahasia rezeki yang berlimpah, yakni senang berbagi kepada orang lain atau berjiwa sosial. Di sini saya menemukan bahwa ada sesuatu di balik kekayaan subscriber semua difabel sekalian. They also been secret. Ia juga meneliti tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction. Ternyata ada banyak bukti ilmiah bahwa ada hukum tarik-menarik dalam hidup ini. Mesti hati-hati sekali dalam membaca buku dan juga video penjelasan dari penulis ini, karena salah satu kalimat yang tertulis adalah kita Tuhan itu. Wah, ini mesti disensor. Kita hanya mengetahui keajaiban Sang Pencipta. Keajaiban itu bukan kita pencipta, keajaiban adalah kekuatan Maha Dahsyat yang tidak kita mengerti, namun kita imani kepada keberadaannya, yaitu Tuhan yang Maha Besar. Bersuasi Allah. One word, every word has power. Yang meneliti tentang kekuatan perkataan. Ternyata setiap kata itu mempunyai kekuatan dan energi. Karena itu penting sekali selalu berkata positif. Dari Ebi Santano, Quantum Ikhlas. Wow, ada juga bahasa sebelum adalah Quantum Ikhlas. Saya baca, ada penulis baca bukunya dan ya ikuti. Di dalam buku tersebut ada metode masuk ke dalam alam bawah sadar secara
Gambaran LP Sandanu juga menjelaskan tentang perasaan yang positif dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bahasa Skribel suara difabel dari Alexandra SQ itu mengatakan, saya ada penulis mengatakan berkali-kali mengikuti pelatihan ESQ, penulis berkali-kali menangis, penulis pun menangis mengajak orang-orang ikut pelatihan ESQ. Ternyata benar-benar ada keajaiban di dunia ini. Saya menulis dapatkan banyak sekali jawaban atas pencahayaan saya atas keajaiban di pelatihan yang sangat menginspirasi dari Pak Ai. Saat ini mengikuti pelatihan ESQ, saya memiliki obsesi menjadi transendana ESQ. Apa saja saya memiliki aktivitas bisnis yang harus saya tekuni sambil memiliki keyakinan yang tidak pernah surut bahwa saya akan menjadi dana ESQ. Ternyata keajaiban memang dari segi bekerja. Suatu saat saya diminta dan penulis diminta sebagai narasumber dalam pelatihan ESQ tersebut yang mengkhususkan pada pelatihan prakerja, dan saat ini sudah beberapa kali penulis menjadi trainer bisnis dan properti di ESQ MVP. Makna dari segi bekerja mewujudkan dream penulis menjadi trainer ESQ. Berikutnya adalah dana Zoharia dan yang maksud ESQ dan SC. Dana bukan hanya orang yang beragama bahasa Skribel suara difabel yang bisa meneliti tentang keajaiban ini. Kedua orang di atas yang merupakan ateis pun peneliti tentang keajaiban, yakni tentang spiritual kuantum ada SQ dan spiritual kapital ada SC. Dan mengaku ateis dari umur 11 tahun. Tapi dia menulis buku yang berjudul Spiritual Capital. Ada model spiritual sampai saya ada menulis bilang kok bisa orang ada baca spiritual, tapi dia kagum bahasa Skribel suara difabel dengan konsep spiritual yang dia kembangkan dan sesuai sekali dengan jiwa manusia. Ilmu jalan soal dan yang masalah ia gunakan di materi ketika dalam buku ini. Jadi tak ada diberikan Oma Al-Yawan juga mengatakan tak ada daripada seorang dokter
dengan pendidikan summa cum laude di Universitas Ummul Qura Makkah. Dia meneliti tentang kekayaan sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa indahnya. Ternyata kekayaan sahabat Nabi itu luar biasa. Penulis menemukan konsep yang benar-benar jelas tentang kekayaan dalam Islam. Fakta dalam buku tersebut penulis tuangkan dalam buku bagian akhir buku ini. Para subscriber Ustaz Yusuf Mansur adalah the power of giving. Saya tergila-gila dengan beliau karena beliau itu unik kepada subscriber sebagai seorang ustaz yang lain membicarakan tentang akhirat, dia membicarakan tentang dunia dengan mengapanyakan kekuatan sedekah dan the power of giving. Bahkan dia punya hitung-hitungan matematika sedekah. Ada yang datang kepadanya dan berkata, "Ustaz, saya belum punya anak." Dia menjawab, mau punya anak. Ustaz, mau Ustaz, oke kak. Oke, mau yang cakep, apa yang cakep? Kalau yang cakep sedekahnya sekian. Sebagai orang yang mengangkat tema magnet rezeki, sebenarnya ingin sekali dekat dengan beliau Ustaz Yusuf Mansur yang mengangkat tema kekuatan sedekah. Saya ingin sekali dekat dengan beliau itu seperti kakak adik impian saya adalah dipeluk oleh beliau. Saya save nomornya beliau, tapi saya ingin bukan saya yang menelpon beliau, sebab saya yang menelpon pasti beliau tidak kenal, maka saya mengandalkan ilmu rezeki. Karena saya bahwa suatu saat beliau akan telepon saya. Suatu hari ada telepon masuk. Saya berseru kepada istri penulis Ustaz Yusuf Mansur ini telepon, tapi teleponnya langsung mati. Mungkin karena ia terlalu senang sehingga lama menjawab telepon tersebut. Namun beberapa jam kemudian beliau menelpon lagi langsung. Saya angkat. Assalamualaikum, ini dengan Nasrullah suara Ustaz Yusuf. Betul Ustaz, saya Ani Yusuf Mahrun. Ani udah lama pengen telepon ini, cuma enggak tahu topiknya apa. Sekarang punya topik ini, nanti kan bergerak dalam bidang apa sih?
Ana punya sama, punya dana kurang lebih 6 hektar. Bisa saja nggak kita diskusi bang. Saya langsung lanjut untuk bertemu beliau, namun karena sibuk saat itu saya tidak sedih bertemu beliau dan layaknya pun tidak jadi. Tapi subhanallah, sejak saat itu saya sering bersama beliau, dan ketika presentasi di depan beliau, kemudian beliau belum punya kita bikin seperti ini. Sekali lagi makna dari segi bahasa sekabel suatu kabar berguna ada ibu sangat tujuh keajaiban segi frekuensi tersebut. Frekuensi tertentu menaik frekuensi yang sama. Saya menulis pribadi tidak pernah menaik mas ibu dalam kehidupannya, tapi sejak yang mengenalnya sejak pribadi di Jogja, saat itu kami sering berkomunikasi dan saling berbagi ilmu pada subscriber suatu kabar sekalian. Begitu ya bahasa suatu kabar. Buku mana meskipun bekerja sesuai judul bukunya, Mas Ibu berniat untuk membeli materi-materi yang belum dibukukan, tapi akhirnya malah menulis bersama teman mulai penerbitnya melihat proses editing dan tiba-tiba saja di media itu saja dari Mas Ibu, lebihnya seperti itu. Frekuensi Ibu 117 keajaiban segi frekuensi tertentu menarik frekuensi yang sama. Saya pribadi tidak pernah menarik Mas Ibu dalam kehidupan saya, tapi sejak ia mengenalnya secara pribadi di Jogja, saat itu kami sering berkomunikasi dan saling berbagi ilmu. Buku makna segi David dengan ajaib siswa judul bukunya bahasa Syaibah. Demikianlah suatu kabar, kurang lebihnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena saya manusia biasa, bukan yang tidak pernah luput dari dosa, salah dan hilaf. Baik bahasa Syaibah, akhirnya begitu saja yang saya berikan. Karena mohon maaf atas perhatian. Terima kasih. Mohon dukungannya, jangan salah komen, subscribe di suatu kabar misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.